biar langsung disapa-sapa sambil nunggu. Semoga koneksinya tidak berasa. Sekarang Anda melakukan siaran langsung. Baterainya masih berapa, Mbak? 70. Cukup lah. Sejam ya, Dok? Nah. Oke, bisa buka ya. 70. Kecilin semua volume. Kamu nggak terima aku gabung? Ih, cakep. Kenapa kameraku gelap di situ? Ih, cakep. Ih. Oke, Facebook kita bola. Yes. Oke, join sudah bisa ini? Sudah bisa join. Satu. Oke, live semua. Selamat pagi Pak Eko yang sudah nyapa. Sambil menunggu, sekedar informasi saja, Rumah Sakit Universitas kali ini hadir untuk menyapa semua pasien, semua masyarakat Kota Surakarta, semua penggemar yang ada di Facebook dan yang ada di Instagram. Kali ini kita hadir dengan materi tentang keselamatan pasien. Nah, buat kalian semua yang pengen dengar, semua yang hadir, yang penasaran nih, kalau masuk rumah sakit, takut, oh jangan-jangan saya salah suntik obat, jangan-jangan operasi saya salah, jangan-jangan nanti obatnya disuntik ke pasien yang lain. Tenang saja, kali ini kami hadir untuk mengupas tuntas semuanya. Tunggu ya, jam 10 ya. Jam 10 baru kita mulai secara serentak di Zoominar juga. Cilin itu aja dong. Ya, biar nggak mantul suaranya ke Zoominar yang asli. Oke, jadi sambil nunggu ya. Kamu jadi mau nyari ke sponsor mineral enggak? Join Zoom, Bang. Oh, aku join Zoom. Oke, bentar. Oke, meeting ID. 910 1295 2296. Loh, kok registrasinya nggak dapat? Sudah. Jam 10 mulai ya. Tentot, internet error. Aku nggak masuk di Zoom. Oke. Ini seperti mesti lantis. Sebenarnya happy. Bisa diganti kok. Sambil menunggu, sekali lagi kami sapa yang ada di IG, yang ada di Facebook. Ini dalam rangka Hari Keselamatan Dunia, kita pengen menampilkan kembali, oh ya, Hari Keselamatan Pasien kok ya. Aduh. Keselamatan pasien.
Iya, ada Dokter Wendy. Dokter Wendy dapat salam dari Kang Semut Merah. Dok, dicari Dokter Wendy loh. Oh ya. Suaminya Adis. Adis yang dulu bidan, Oh sini. yang dulu driver kita itu. Nama Mas. Iya. Tunggu jam 10 ya, gengs, baru kita mulai. Di Zoom belum masuk semua kan? Baru Ya, maksudnya belum live beneran kan? udah Zoom-nya udah dibuka. Cuma Ya, yang tapi- masuk baru kita dulu aja. Oh ya, maksudku belum. Sudah kok ya, sudah boleh ngobrol juga. Kalau mau masuk ya masuk aja. Enggak, aku udah masuk kok, cuma aku lagi bingung. Namanya jam 10 pas. Ya, jam 10 pas aja kita mulai. Lagi yo pesertanya itu umumnya masalahnya. Di orang-orang mana pesertanya? Selamat pagi, Kakak Nora. Saya ingin jawab umum kita habis itu. Kita habis itu sama juga. Jasa perawat. Bukannya mana tulisan di tabus enggak? Tulisan apa? Jeneng pasien Iya, Pak. peserta. Orang kopi. Hah? Orang kopi. Mana? Orang tapi orang kopi. Jeneng itu tangan kucing. Your internet connection is unstable. Komplek. Ya, sapa-sapa semua yang ada di IG dan yang ada di Facebook. Sekali lagi kita nunggu jam 10 pagi. Suara kurang jelas, Dokter Wendy Maskerat. Oh ya, menggema. Nanti coba kita perbaiki ya. Terima kasih masukannya. Katamu suara menggema. Mungkin jantung ibu anjir. Punya kok IG-mu loadingnya dong? Oh, sudah. Kita nunggu jam 10 baru bincang-bincang dimulai ya. Oh, harusnya dicatat. Nggak ada di Instagram itu kita nggak bisa. Oh, bisa kok ya kemarin ya lihat siapa yang udah masuk dan udah keluar lagi. History nggak bisa ya. Cuma jumlahnya doang. Apalah ya. Soalnya dari tadi banyak yang masuk keluar. Nanti dilihat aja yang paling banyak. Kita sudah mulai itu. Kita paling apa yang mau. Oke. Enggak, apa ini? Jadi berlaporan dulu. Yang ada di Facebook, terima kasih sudah mau join. Nanti jam 10 baru kita mau mulai langsung seminar tentang keselamatan pasien. Nah, kali ini untuk menjawab nih semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ketakutan masyarakat nih tentang, oh kalau saya masuk rumah sakit, misalnya amit-amit lah ya, dirawat di rumah sakit, ada kekhawatiran jangan-jangan nanti petugasnya salah suntik obat. Atau jangan-jangan nanti obatnya salah ke pasien, harusnya ke pasien A tapi ke pasien B. Wah nanti operasinya harusnya tangan kanan nih, tapi yang dioperasi tangan kiri. Nah, tujuan materi pagi ini tuh untuk memastikan dan menjamin bahwa ketika masyarakat ke rumah sakit, khususnya ke rumah sakit Triharsi, kami bisa menjamin bahwa itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kami sudah menerapkan standar keselamatan pasien. Nah, standar keselamatan pasien tentang apa saja? Nah, tunggu nih jam 10 baru kita memulai. Kita mulai nanti langsung dengan Dokter Wendy. Nah, yang dokter yang di itu tuh yang di layar satunya di samping saya. Dan saya ini Kalau saya ini, Ya, di kamera itu dong. Oh, kamera IG bisa, kamera laptop bisa. Kayak gitu ya, gengs. Nah, nanti teman-teman yang mau nanya aja. Pokoknya intinya itu tentang keselamatan pasien.
Jam 10 pagi kita mulai. Yang mau tanya langsung komen-komen saja. Tanya siapa pacarnya dokternya, nomor telepon Triharsi bagaimana, bagaimana cara. Pokoknya yang mau tanya tulis aja di kolom komentar. Nanti 3 pertanyaan yang dinilai baik akan dapat souvenir cantik dari tim marketing. Nah, tim marketingnya di mana? Ada di belakang layar tuh, tapi nggak kelihatan. Biasa dilihat, mereka mah malu-malu. Itu kan ya. Belum di ACC dari situ. Oke, 4 menit lagi dan kita go live. Lima pasien. Karel Gunandra siapa? Gunandra Aji. Wala Laurentius Lantis. Nah, itu Mbak itu belum masuk. Mbak Grace masih menggema, jadi suaranya double master. Oh iya, nanti coba kita cek ya, soalnya di sini mic-nya on semua, ada mic Facebook. Ya coba kita cek lagi. Suaranya menggema, Cong. Oh, salah satu mic harus mati kali ya. Tapi masa mati sih? Belum ada yang tapi kok wait terus. Aku wait. Makasih masukannya kata Nora, kita coba cek ya. Oh iyalah menggema, orang kita live-nya 2. Jadi dia seolah-olah dengan di sini nggak mulai, Pak. Ya, itu di ilmu kan di Zoom. Ini di IG. Karena kan IG-nya 2 nih, tapi dekat. Jadi ketika ini bunyi, sana juga bunyi. Jadi dia kayak mendengar 2 sumber suara yang sama. Hei Kakak Susi. Aerobik, jangan lupa. Kita tetap goyang ya. Tapi ikut dulu seminar jam 10 pagi. Di ambiar. Losdol ya, Kasusi ya. Udah mau mulai. Kose. Oke, yang di Facebook dan yang di IG kita mulai ya. Kamera belakang dong. Ya, selamat pagi peserta seminar yang sudah gabung bersama dengan kami. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk semua rekan-rekan yang sedang live di Instagram maupun di Facebook. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Terimalah salam spesial dari kami, salam Triharsi. Semoga sehat, bahagia, dan sejahtera. Pagi yang spesial ini kita bertemu dan saling menyapa untuk mengikuti diskusi bersama tentang keselamatan pasien prioritas kami. Yang mana kegiatan ini merupakan satu dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Triharsi sehubungan dengan Hari Keselamatan Pasien Dunia atau World Patient Safety yang kebetulan jatuh pada tanggal 17 September yang kemarin. Izinkan saya, Karel Aweri, sebagai MC dan moderator pada sesi ini membaca susunan acara kita pada pagi ini. Pertama, ucapan selamat datang, yang kedua, doa pembukaan, ketiga, pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi, kesimpulan, dan penutup. Untuk kelancaran kegiatan kita pagi ini, mari kita awali dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar materi tentang keselamatan pasien, hal-hal apa saja yang dilakukan rumah sakit. Dalam hal ini yang dilakukan Rumah Sakit Triharsi sehubungan dengan menjamin keselamatan pasien. Materi akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 20-25 menit, kemudian kita akan melanjutkan ke sesi diskusi. Bagi peserta seminar atau yang live di IG dan Facebook yang ingin bertanya, silakan langsung dapat menuliskan di kolom komentar. Pertanyaan akan kami bacakan.
Bagi yang beruntung akan ada souvenir cantik dari Rumah Sakit Triharsi yang akan kami kirimkan. Oke, materi ini akan disampaikan oleh Dr. Wendy Setiawan. Beliau merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Triharsi, kepala instalasi IGD, lulus tahun 2012 dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Sudah menikah, jadi buat wanita-wanita mohon maaf. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Wendy dilanjutkan dengan pemaparan materinya. Terima kasih Mas Karel atas pembukaannya. Ya, mungkin ini langsung saja dengan materinya, yaitu sasaran keselamatan pasien. Ya, sasaran keselamatan pasien di sini mungkin diperuntukkan untuk pasien-pasien yang datang atau berobat ke rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Ya, ada beberapa hal yang menjadi prioritas kami. Pertama, yaitu ketetapan identifikasi pasien. Yang kedua, yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keopanan obat yang perlu diwaspadai. 4, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Dan yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Yang pertama, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Jadi, di sini setiap pasien yang datang ke rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Triharsi, setiap pasien itu akan pasti dilakukan identifikasi. Dan itu ada beberapa cara. Yang pertama, contohnya ini adalah identifikasi untuk pasien rawat inap. Nah, yaitu pertama itu dengan pemasangan gelang identitas. Dan ini kan ada gambarnya ya, ini ada beberapa warna pink, warna biru muda, warna kuning, warna merah juga, sama aja sih merah muda atau merah, ada warna merah juga. Dan warna-warna itu ada fungsinya tersendiri. Pertama, gelang berwarna merah muda itu untuk jenis kelamin pasien perempuan. Kalau gelang berwarna biru untuk kelamin laki-laki, gelang berwarna merah untuk pasien mempunyai riwayat alergi, atau gelang berwarna kuning untuk pasien dengan resiko jatuh, dan gelang berwarna ungu untuk pasien yang tidak ingin dilakukan resusitasi. Jadi gini, misal nih pasien datang, terus diperiksa-periksa ya, ternyata dia butuh mondok. Nah, dan kalau butuh mondok, jadi itu kita harus melakukan identifikasi pasien. Jadi kita kita berikan gelang identitas untuk sebagai identitas pasien tersebut. Nah, gelang identitas itu juga mempunyai fungsi lain. Nah, seperti ini sebelum melakukan prosedur atau pemberian obat, jadi identifikasi pasien itu yang untuk saat di rumah sakit itu sangat penting, karena contohnya ini sebelum melakukan prosedur atau tindakan pasti akan dilakukan pemastian identitas pasien tersebut. Jadi dipastikan dulu nih, dan di gelang identitas tadi itu kan mesti ada isinya ya, ada beberapa yang harus diisi. Contohnya nama, terus tanggal lahir, nomor RM. Yang paling penting adalah 3 tersebut. Terus, sebelum melakukan tindakan atau pemberian obat itu mesti kita cocokkan dulu. Sudah benar belum namanya, tanggal lahirnya, atau nomor RM-nya. Terus kayak pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, pemberian transfusi darah, itu juga pasti kita pastikan dulu identitasnya itu sudah benar atau belum. Ya seperti contoh aja sih, mungkin kan dari Bapak Ibu gitu kan udah sering datang ke rumah sakit, ada yang udah pernah datang ke rumah sakit ya.
Misalnya pada saat dia akan menerima obat, pasti kan ditanya dulu nih namanya, ditanya dulu namanya, paling nggak sama tanggal lahir. Jadi ada 2 untuk memastikan itu sudah benar. Terus misal kalau pasien dirawat inap yang ingin disuntik, itu kan pasti dipastikan dulu, dilihat gelangnya sudah benar belum. Ini obatnya yang akan dimasukkan itu kan juga ada labelnya. Kalau yang dari farmasi atau dari apoteknya itu kan sudah ada labelnya, dicocokkan dengan gelangnya tadi. Makanya gelang itu sangat penting, nggak boleh dilepas. Nah, nanti kita cocokkan dulu, namanya udah benar belum, terus nomor RM atau tanggal lahirnya udah benar belum. Nah, kalau udah benar, baru dimasukkan obatnya itu. Terus yang ketiga kayak pengambilan sampel darah atau pemeriksaan laboratorium. Misal Bapak atau Ibu datang ke rumah sakit, terus ingin cek darah. Nah, saat pas mau diambil sampel darahnya kan mesti ditanya nih, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa. Nah, itu untuk memastikan. Jadi biar enggak salah orang ya atau salah pasien. Terus selanjutnya kayak pemberian transfusi darah ya, pemberian transfusi darah itu kan sangat penting ya. Jadi tetap itu kita lakukan untuk biar tidak terjadi kesalahan. Terus gelang pasien tadi itu kan terutama kan dirawat inap. Kalau yang dirawat inap tuh yang pasti tidak boleh dilepas, sampai pasien tersebut atau yang mondok tadi itu sampai pulang. Jadi nanti yang melepas itu adalah petugas boleh perawat atau perawat yang bertugas di ruangan itu. Terus ini tadi contoh-contoh pelaksanaan identifikasi pasien tadi. Nah, biasanya kalau di pas pendaftar kan ada yang dikasih cetak atau label tuh. Label nanti ditempelkan ya, jadi berisi nama pasien tersebut, terus tanggal lahir, nomor RM, terkadang ada barcode-nya juga. Nah, itu salah satu identifikasi pasien. Terus kalau pas kayak di label obat kan juga ada nama, tanggal lahirnya berapa, gitu. Asal penulisan atau pemberian resep pun juga sama. Ada nama pasien, terus tanggal lahir, enggak sama nomor RM-nya itu. Terus pemberian makanan, pas misal nih ada pasien mondok, nah pasti kan dapat makanan ya, biasanya sih pada saat petugas memberikan makanan itu akan dicocokkan juga. Ini udah benar atau belum? Nah, takutnya kan nanti dietnya berbeda sama yang diperintahkan oleh dokter. Misal contoh aja sih, misal kayak pasien diabetes, harusnya kan dia tuh pasti makanannya kan harusnya rendah gula. Karena tidak dicocokkan, pasalah ternyata dikasihnya makanan yang tinggi gula atau kalorinya tinggi. Nah, jadi nanti gula darahnya tidak stabil. Sebenarnya sih seperti itu. Terus pengambilan sampel darah, terus sama sih permintaan dan hasil laboratorium atau radiologi. Sebenarnya sih yang pasti untuk identifikasi pasien yang di rumah sakit itu adalah sangat penting ya, karena ini sangat berhubungan dengan patient safety, sama seperti tema kita pada hari ini yaitu World Patient Safety Day atau sasaran keselamatan pasien, terutama pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Dan apa sih komunikasi efektif itu sebenarnya sih apa? Mungkin banyak yang belum paham ya Bapak atau itu yang awam gitu kan mungkin tentang komunikasi efektif. Mungkin cuma mengira-ngira komunikasi aja seperti ini. Sebenarnya sih ada satu tata cara tersendiri
komunikasi efektif itu kalau dalam artian tuh yaitu komunikasi di antara petugas pemberi pelayanan atau kalau di rumah sakit ya antar dokter atau antar perawat ke dokter atau ke bagian lain yang dilakukan harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh penerima. Jadi kan ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Nah, itu dua-duanya itu harus paham sehingga kesalahan atau hal-hal yang yang nggak tersampaikan itu bisa berkurang. Yang pasti tujuannya itu untuk keselamatan pasien. Nah, komunikasi itu sendiri kalau di rumah sakit itu kapan dilakukan ya? Ya, di sini contohnya satu saat serah terima pasien. Serah terima pasien mungkin saya jelaskan. Jadi pasien datang bisa dari IGD, bisa dari rawat jalan. Misal pasien datang dari IGD, pasien akan diperiksa oleh dokter IGD sama perawat. Nah, nanti saat jam dinyatakan mondok kan ya. Nah, dinyatakan mondok, kita sudah menghubungi dokter spesialisnya, sudah menghubungi kamarnya, ternyata sudah siap nih kamarnya, sudah tinggal naikkan aja. Ya udah, nanti kan biasanya itu yang akan menaikkan kan perawat akan menaikkan pasien tersebut. Nah, saat di kamar rawat inap nanti kan ada serah terima ya antara perawat IGD dengan perawat inap. Nah, saat serah terima itu kan mesti ada komunikasi. Nah, komunikasi efektif itu berperan di situ. Nah, jadi tidak asal kita ngomongkan aja gimana gitu, tapi ada hal-hal tertentu gitu yang harus disampaikan. Jadi ini pasiennya sih pasien apa toh, terus kondisinya seperti apa, hasilnya itu tadi dicek lab atau belum, terus pemeriksaannya seperti apa, terus apakah udah dapat obat atau belum, gitu. Jadi apakah ada hal-hal yang lain yang harus diperhatikan atau enggak. Jadi hal-hal tersebut itu disampaikan semua. Jadi nanti perantara perawat IGD dan perawat inap itu jadi informasi yang disampaikan itu benar-benar tersampaikan semua. Terus lanjut. Jadi satunya lagi itu saat petugas melaporkan pasien kepada DPJP atau dokter spesialis. Nah, itu jadi kan gini nih, misal pasien sudah mondok dirawat inap, ternyata ada satu keluhan dan dokter spesialisnya kan mungkin pas di tempat lain ya, mungkin nggak di rumah sakit Triasi atau dia baru praktek di rumah sakit lain. Nah, itu petugas rawat inap dia akan melaporkan kondisi pasien tersebut ke dokter spesialisnya. Nah, saat melaporkan itu mesti itu. Jadi asal melaporkan. Jadi nanti harus kondisi-kondisi pasien itu nanti dicatat dulu. Dicatat kondisinya seperti apa, kondisi terkininya seperti apa, apakah ada hasil lab baru, terus apakah ada tanda-tanda kegawatan. Nah, seperti itu dilaporkan semua kepada dokter spesialis. Nah, nanti dari dokter spesialis akan memberikan kayak informasi atau petunjuk atau advis namanya. Nah, jadi kan sudah dilaporkan ya, bisa biasanya sih telepon, enggak ya bisa by WA atau SMS gitu kan. Nanti kita laporkan gini kan dengan media itu lah, dilaporkan dengan tatanan yang yang sudah diterapkan. Nah, nanti dari dokternya akan memberikan petunjuk atau advis itu. Nah, kita akan dari perawat itu akan melihat dulu, dia akan membaca, terus dia akan mengulangi. Jadi diulangi ini sudah benar belum. Nah, kalau sudah benar ya
apa itu dokter akan mengkonfirmasi, oh sudah bagus ya, sudah, nanti tinggal dicatatkan pada rekam medis namanya gitu. Jadi jangan apa ya, jangan takut sih. Jadi misal ini dokternya spesialis kok nggak ada, nah sebenarnya sih kita sudah koordinasi. Jadi mungkin kita sudah menelponkan dokternya gitu dan melaporkan kondisi pasien saat ini. Jadi itu memang sudah kita laporkan terus, kita informasikan ke dokternya. Jadi jangan takut, nanti dokternya pun juga akan apa itu mengunjungi pasien tersebut. Jadi seperti itu saat pasien membuat. Jadi komunikasi antar pasien, antar pemberi pelayanan atau perawat antara dokter jaga dengan dokter spesialis itu sangat-sangat penting. Jadi untuk itu adalah untuk keselamatan pasien juga. Intinya itu semuanya untuk keselamatan pasien. Terus lanjut. Nah, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Nah, obat high alert itu apa sih sebenarnya? Kadang kan kita nggak paham ya. Kalau sebagai orang awam tuh obat high alert. Wah, high alert berarti wah berbahaya nih. Nah, obat high alert, sebenarnya itu adalah obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Memang itu harus apa itu berbahaya ya. Terdaftar dalam kategori obat berisiko tinggi dapat menyebabkan cedera serius pada pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Makanya itu termasuk atau dikategorikan dalam obat high alert. Nah, mungkin kan kita nggak tahu nih ya, kalau kita pas ke instalasi farmasi di rumah sakit, kita pas di luar, terkadang kok lihat etalase itu ada yang di stiker merah atau stiker high alert. Itu apa ya? Nah, itu adalah memang itu obat-obat yang harus diwaspadai. Jadi penyimpanan, terus penataan itu memang disendirikan dan apa itu yang mengakses atau bisa membuka atau mengambil itu enggak setiap setiap orang gitu. Terus satunya itu LASA, seperti yang digambar. LASA, apa sih LASA itu? LASA itu singkatan sih dari look alike, sound alike. Look alike itu berarti mirip dalam penampakan. Nah, sound alike juga ya, itu mirip dalam suaranya. Jadi apa itu mirip namanya itu hampir mirip, tapi itu beda obat. Nah, itu juga obat-obat LASA itu penyimpanannya sendiri pun juga harus dipisahkan, paling enggak ya harus dikasih jarak. Jadi kalau tergesa-gesa gitu ya takutnya kan apa itu salah ambil ya. Makanya memang harus dipisahkan. Nah, contoh-contohnya sih seperti ini, contoh-contoh obat high alert mungkin ya kalau Bapak Ibu apa itu orang awam gitu kan nggak tahu ya ini apa sih, injeksi ACL, injeksi MGS4, 40% itu apa ya, ini tuh obat-obat emergensi ya, kebanyakan ya obat-obat emergensi yang diperlukan untuk pasien-pasien yang dalam kondisi emergensi atau kondisi kritis yang harus segera diberikan. Dan obat-obat ini kan termasuk obat risiko tinggi atau berbahaya, jadi penggunaannya pun juga harus sesuai dengan perintah dokter. Jadi kayak dosis, kandungannya itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan kan fatal nih. Apalagi ini kan obat-obat risiko tinggi atau high alert. Jadi makanya ini sangat diperhatikan, ya tujuannya yaitu tadi untuk keselamatan pasien. Contoh yang lain, injeksi heparin, obat kanker, itu kan obat-obat yang itu ya sangat-sangat berbahaya. Terus obat LASA, contohnya ini, ya seperti ini sih.
Mungkin nggak terlalu jelas ya. Ya, look alike itu berarti kan mirip, bentuknya mirip ya. Contohnya di sini sih alinamin, F atau dopamin. Mungkin orang bapak atau ibu kan mungkin nggak tahu ya ini adalah apa ya. Ya, yang pasti bagi kami pemberi pelayanan kesehatan ini sangat penting. Jadi bentuknya itu mirip banget. Jadi kalau kita nggak teliti, asal ngambil, itu bisa dimungkinkan atau ada kemungkinan kita akan salah mengambil. Dan untuk pemberian obat seperti ini harus ada itu paling enggak itu kan saat memberikan ke pasien itu kan harus ada double check atau cross check dulu nih. Ternyata kan bapak atau ibu yang mungkin yang pernah mondok atau anak atau saudara yang pernah mondok, ternyata kan sebelum perawat memberikan obat, itu kan ada yang menanyakan kepada perawat yang lain. Jadi dia tuh kayak konfirmasi bahwa obatnya itu udah benar atau belum. Ini obat ini ya, nah itu namanya sih konfirmasi. Jadi benar biar tidak terjadi kesalahan. Jadi benar-benar sudah benar obat ini yang akan diberikan ke pasien tersebut. Lanjut. Nah, ini kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Nah, yaitu kan kalau mau pasien mau operasi kan biasanya dicek banyak ya, maksudnya dipersiapkan dulu, persiapan kondisi pasiennya, terus lab-nya, terus ruangannya juga, jadi harus dipersiapkan semua dulu. Biar kondisi pasiennya sudah terkondisi dulu, baru dilakukan tindakan operasi. Nah, salah satu tim apa itu dalam sasaran keselamatan pasien ini, ya, ini ada tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Nah, tujuannya itu untuk mencegah salah operasi. Salah operasi itu salah pasien, salah sisi. Oh, tadi ada salah pasien, salah operasi itu maksudnya apa itu? Jadi ini mau dilakukan operasi apa toh? Nah, itu jadi jangan sampai salah sisi kan maksudnya ya, nanti kan ada misalnya anggota tubuh itu kan ada dua sisi, ada yang dua sisi, ada yang satu sisi ya. Kalau yang dua sisi itu kan ada kanan kiri, nah, atau luas ya itu harus dikasih tanda, takutnya salah ngambil. Terus yang ketiga adalah tepat pasien, ya takutnya di sini adalah nanti kesalahan pasien. Nah, pada pasien operasi ini akan dilakukan tindakan invasif atau tindakan pembedahan atau satu tindakan yang melukai ya. Nah, makanya nanti akan ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama itu penandaan atau mark site. Yang kedua itu proses pre-verifikasi, yang ketiga itu proses time out. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin nggak pernah, mungkin belum pernah, dan mungkin ada yang sudah pernah. Jadi mungkin ada yang nggak tahu juga ya. Mungkin ini adalah satu kesempatan sih biar tahu. Pertama, penandaan luka operasi atau mark site. Nah, contohnya seperti ini sih. Nah, ini yang gambar satu ini kan di kaki ya, di lutut kalau nggak salah. Ya, di lutut kasih tanda. Nah, itu kan lutut ada kanan kiri. Nah, takutnya nanti salah. Nah, yang mau operasi kiri, nggak dikasih tanda jadi yang kanan. Itu berarti itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya. Dan penandaannya ini juga seperti yang foto yang satunya, yang bagian tangan itu kan kayak di gambar pakai bolpen atau spidol. Nah, ini itu namanya sih spidol marker sih. Jadi enggak spidol biasa. Kalau spidol biasa nanti hilang, kalau spidol marker enggak. Itu kan di tangan ya itu ya. Nah, itu kan banyak ruas-ruasnya, makanya itu dikasih tanda. Nah, contoh nih, udah benar belum nih lokasi operasinya? Kan ada dua loh ini. Apa itu? Yang satu di belakang telinga, yang satu di dalam telinga. Nah, padahal ini yang benar adalah yang di belakang telinga. Kalau yang di telinga, di dalam telinga itu adalah apa itu tato. Nah, itulah pentingnya penandaan luka operasi.
Nah, kalau ini semisalnya tidak ditandai, nanti salah tindakan akibatnya akan fatal. Nah, lanjut proses pre-verifikasi. Nah, tujuannya ada beberapa tujuan dan kapan sih dan di mana sih ini akan dilakukan? Pertama, tujuannya satu untuk memverifikasi lokasi, prosedur dan pasien yang tepat. Seperti tadi, dua memastikan bahwa semua dokumen, ronsen, terus pemeriksaan lab, terus hal-hal yang lain atau rekam medisnya apakah sudah diberi label atau sudah ditampilkan. Tujuan tiganya memastikan peralatan atau implannya itu tersedia. Jadi peralatan yang di kamar operasi itu sudah tersedia atau belum. Terus kapan sih dan di mana? Nah, itu pertama itu pada saat penjadwalan, dua ruang sebelum diantar ke OK, tiga di OK saat serah terima ke perawat OK. Jadi memang benar-benar harus di verifikasi ulang lagi. Jadi biar benar-benar pasien tadi salah prosedur dan lokasinya tidak tepat. Nah, ini proses time out. Mungkin Bapak Ibu mungkin ya banyak kasih mungkin tidak tahu ya. Mungkin kalau untuk orang awam mungkin ini kan jarang-jarang mungkin ini kan adanya di dalam ruang operasi. Nah, jadi saat melakukan tindakan operasi itu enggak asal gitu aja. Tapi ada tatanan tersendiri. Salah satunya adalah sign in, time out, dan sign out. Nah, mungkin next to know aja ya. So, yang pasti ini untuk memastikan bahwa operasinya akan berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi semuanya ini kembali lagi untuk keselamatan pasien. Yuk. Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, di sini sih ada dua, terutama cuci tangan dengan 6 langkah dan 5 moment and hygiene. Nah, mungkin Bapak Ibu kan sudah tahu, mungkin ada yang sudah paham, sudah bisa melakukan semua, mungkin ada yang belum paham juga, belum bisa atau belum fasih ya. Jadi gini, apalagi di masa pandemi ini, cuci tangan itu kan satu hal yang sangat penting. Jadi untuk menjaga kebersihan tangan kita, misal habis pergi dari tempat umum atau dari satu tempat itu kita harus cuci tangan lah paling enggak sebelum kita makan atau minum gitu. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini, terutama di rumah sakit, itu kan ada dua macam sih. Apa cuci tangan? Nah, pertama dengan hand rub, kedua dengan hand wash atau air. Nah, kalau dengan hand rub, mungkin kan kelihatannya kan masih bersih ya. Ya, biasanya sih kalau memang itu kelihatan masih bersih, tapi memang kita habis dari satu tempat itu, kita boleh pakai hand rub. Nah, pakai hand rub nanti kan ada 6 langkah. Nah, nanti yang dilakukan selama 20-30 detik. Kalau belum paham, ya contohnya kan pertama yang mesti kita gosokkan dulu. Terus kita gosokkan dulu ya, kita ratakan. Terus kita gosokkan di punggung, kemudian kanan kiri, terus sela-sela jari, terus kita ikatkan antara kedua tangan, terus bagian jempol kanan kiri, lalu ujung-ujung jari, dan selesai. Tapi itu dilakukan dalam waktu 20-30 detik. Nah, biasanya sih kalau di rumah sakit biasanya dihitung sampai 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu biasanya sih nanti timingnya itu atau waktunya itu pas. Terus kalau hand wash atau dengan air mengalir ya. Kalau dengan air mengalir sih yang pasti biasanya kita lakukan kalau kita udah pakai hand rub beberapa kali, mungkin udah 10 kali itu
ya atau tangannya kelihatan kotor, ya kita pakai hand atau dengan air mengalir. Nah, sama sih prosedurnya itu sama, tapi waktunya 40 sampai 60 detik. Terus kalau paling handler kan setelah langkah yang terakhir, setelah kita gosokkan jari-jari itu kan sudah selesai ya. Tapi kalau hand wash kan setelah kita gosokkan jari kan masih basah. Nah, itu kita keringkan dengan, kalau ada tisu ya tisu, kalau enggak ya lap sekali pakai ya pakai itu. Nah, kita keringkan, terus kita pakai tisu atau lapnya itu untuk menutup kerannya. Nah, biasanya kan yang ditakutkan kan gagang kerannya itu ya akhirnya kotor, makanya kita menutup keran atau airnya itu dengan itu. Terus lanjut, apa itu tadi kan saya sebutkan 5 moment ya. Nah, 5 moment itu apa sih? Kalau di rumah sakit nih kan banyak ya. Maksudnya hal yang harus kita lakukan kan berhubungan dengan pasien, itu terutama itu sih. Contoh kapan sih kita melakukan 5 moment itu? Nah, mungkin kalau penunggu pasien gitu juga pas nunggu pasien atau datang berkunjung gitu kita juga harus tahu juga kalau jadi kita mengumpamakan atau mengumpamakan bahwa pasiennya itu adalah satu kotor ya. Nah, pertama sebelum kontak dengan pasien, 2 sudah kontak dengan pasien, 3 setelah terpapar dengan cairan tubuh pasien, 4 sebelum melakukan tindakan atau prosedur aseptik, 5 setelah memegang benda di sekitar pasien. Kalau ada ini kan ada beberapa ini yang memang ini untuk pemberi pelayanan kesehatan kayak seperti perawat ataupun dokter. Kalau mungkin sebagai bapak itu ya setelah berkunjung atau ke pasien gitu ya cuci tangan. Terus lanjut, yang terakhir mungkin ya ini ya, pengurangan resiko pasien jatuh. Nah, pengurangan resiko pasien jatuh, nah, apakah itu sebenarnya apa sih ya? Jadi kan kayak bayi atau pasien-pasien usia lanjut atau pasien-pasien dengan satu diagnosa tertentu seperti stroke itu kan mesti kan ada gangguan ya, gangguan untuk keseimbangan atau gangguan untuk berdiri ya itu adalah pasien-pasien dengan risiko jatuh. Nah, pengkajian risiko jatuh itu kalau di rumah sakit itu menggunakan beberapa skala ya atau beberapa cara. Skala Morse untuk pasien dewasa, kalau Humpty-Dumpty untuk pasien anak. Mungkin Bapak Ibu ini apa sih? Yang pasti ini adalah satu form atau satu pedoman bagi kita pemberi pelayanan untuk menentukan pasien tersebut itu mempunyai risiko jatuh yang tinggi atau enggak. Semisal jika pasien mempunyai risiko jatuh tinggi, maka dari perawat atau pemberi pelayanan kesehatan akan pertama memasangkan sign risiko jatuh atau tanda risiko jatuh. Kalau untuk gelang kan gelang kuning. Terkadang ada beberapa itu yang kalau di jalan gitu, terkadang ada yang pakai kalung atau nendak tanda itu juga ada. Terus 2 ada pasangan gelang ini tadi gelang risiko jatuh untuk pasien risiko tinggi. Terus 3 yang pasti kan ada edukasi pencegahan risiko jatuh selama dirawat dengan pasien atau keluarga. Jadi ada keluarganya itu juga harus diedukasi. Jadi kita juga akan mengedukasi ke keluarganya. Jadi biar keluarganya itu aware bahwa pasien tersebut itu mempunyai risiko jatuh yang tinggi. Lalu pasien tersebut itu akan dikaji, maksudnya dinilai ulang ya, apakah dia itu masih mempunyai risiko jatuh yang tinggi atau enggak. Nanti kita memakai panduan yang tadi skala Morse atau Humpty-Dumpty atau Get-Up-and-Go itu. Nah, ini sih mungkin sebagai contoh atau nasional aja ya. Ini adalah penilaian risiko jatuh pasien dewasa dengan Morse scale. Ya, contohnya sih seperti ini. Jadi
di dalamnya itu apakah ada riwayat jatuh sebelumnya, ada diagnosa sekunder atau enggak, atau memerlukan apa itu alat bantu gerak atau enggak, atau ada tindakan apa itu pemasangan infus, ya, atau mental apa itu status kesehatan mentalnya seperti apa. Jadi nanti kita akan menilai satu pasien itu, kita nilai, lalu kita skor. Nah, dia itu ada resiko jatuh atau enggak. Oh, ini adalah untuk pasien anak-anak. Jadi kalau anak-anak kan tadi pakai hampir sama, isinya hampir sama. Nanti kita masukkan semua, terus nanti kita skor total. Nah, nanti kan di bawah itu kan ada dia itu termasuk resiko jatuh sedang, rendah atau tinggi. Kalau ini untuk pasien awal jalan dengan asesmen kita random. Nanti kita kaji secara singkat. Nah, nanti kita masukkan ini termasuk resiko sedang atau tinggi atau dia tidak beresiko. Ya, dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya yang sudah diberikan. Ya, yang pasti apa itu tenaga kerja medis yang sehat adalah untuk kesehatan pasien juga, dan tetap kita harus menjaga kesehatan kita semua terutama di masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Karel. Iya, terima kasih Dr. Wendy buat pemaparan materinya. Jadi demikian penyampaian materi dari Dr. Wendy tentang jaminan keselamatan pasien apa saja yang bisa kita lakukan kepada pasien, atau bagaimana cara kami memastikan bahwa pasien itu aman dan selamat ketika dirawat di rumah sakit. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sekali lagi buat semua pendengar, baik itu yang mengikuti melalui Zoom, live Facebook maupun live di Instagram, kami sampaikan bahwa jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh langsung ditulis saja di kolom komentar atau di kolom chat, nanti akan kami sampaikan langsung ke pembicara, kemudian akan kita diskusikan bersama-sama. Seperti itu. Nanti jika beruntung akan ada souvenir yang diberikan dari tim Rumah Sakit Tirasi kepada para penanya. Oke Dok, kita langsung ke beberapa diskusi. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik itu di Zoom maupun yang ada di Instagram. Kita mulai yang pertama. Pertanyaan datang dari Ibu Nana Kurniawati. Ditanyakan bahwa bagaimana jika kalau ada pasien yang alergi obat tertentu, misalnya ketika pasien dapat obat nih Dok, kemudian orang tersebut alergi, bagaimana cara kita melakukan manajemennya? Baik, terima kasih Ibu Nana ya. Apabila pasien tersebut mempunyai satu alergi atau riwayat alergi baik terhadap makanan ataupun jenis obat tertentu, yang pasti kan pada saat pasien masuk akan kita lakukan identifikasi, baik itu identitas maupun identifikasi adakah ada tadi seperti tadi ada alergi atau enggak. Nah, tetapi semisal memang didapatkan satu alergi, maka kita akan yang pasti pertama akan memasangkan gelang alergi yang berwarna merah. Nah, gelang alergi yang berwarna merah, nanti kita di gelang tersebut nanti kita akan cantumkan kira-kira alerginya itu alergi apa. Terus kita cantumkan, lalu kita akan tulis juga di dalam rekam medis bahwa pasien tersebut mempunyai alergi baik itu obat ataupun makanan. Jadi biar tidak terjadi satu kesalahan pada saat memberikan terapi ataupun nanti atau makanan tertentu yang akan diberikan kepada pasien saat dia handal. Jadi alergi itu sangat penting. Jadi untuk keselamatan pasien juga yang ditakutkan apabila terkadang pasien mungkin dia tidak paham. Nah, terkadang dia punya alergi satu obat tertentu. Terus
dia tidak bilang kepada dokter ataupun perawat, mungkin antibiotik ya atau satu obat. Nah, yang ditakutkan adalah bila diberikan antibiotik tersebut atau obat tersebut, maka terjadi satu reaksi alergi. Nah, ya kalau reaksi alerginya kalau tidak sampai yang sangat buruk, ya mungkin kita salah menangani dengan cepat. Tapi yang pasti kalau reaksi alerginya sampai sangat buruk, ya nanti kita harus yang pasti kita tangani. Tapi biasanya sih terkadang itu sampai ada keluar kulit juga. Begitu ya dok ya? Ya. Oke, begitu ya Bu Nana ya, bisa diterima bahwa pasien alergi pun bisa kita ditangani dengan penanganannya dengan dokter, kemudian pasien akan diberi label khusus supaya ada catatan khusus mengenai alerginya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Deta Agustin. Nah kebetulan pertanyaannya hampir mirip nih dengan pertanyaan Ibu Laurencia Lantis. Hampir mirip dok, mungkin bisa dijawab sekalian. Nah Ibu Deta dulu, pertanyaannya adalah, bila ada kasus kegawat daruratan dan rumah sakit tidak dapat melayani, bagaimana prosedur rumah sakit menyampaikan hal tersebut kepada pasien? Mungkin itu dulu nih dok. Jadi ada pasien datang dalam keadaan emergensi, kemudian ketika rumah sakit menilai ternyata karena keterbatasan fasilitas, rumah sakit tidak dapat melayani atau melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, rumah sakit bagaimana kita menyampaikan itu? Dalam hal ini rumah sakit Trihasi menyikapi hal tersebut. Boleh dok? Ya, terima kasih Ibu Deta Agustin ya. Ya ini semisal ada pasien datang ke IGD dalam kondisi gawat darurat, dan memang dia membutuhkan satu pelayanan yang lanjut ya, dan memang itu tidak bisa kita tangani di rumah sakit Trihasi. Yang pasti yang pertama kita adalah memastikan bahwa kondisi pasien tersebut masih dalam keadaan stabil. Jadi kita lihat dulu pasiennya itu masih dalam kondisinya stabil atau enggak. Nah, kita pastikan dulu kalau pasiennya sudah stabil, bagus, kita periksa sudah bagus, stabil, ya nanti kita akan merujuk ke tempat atau ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi kita yang pastikan kita lakukan screening saat di IGD. Screening yang dimaksud di sini adalah kita screening nih kebutuhan pasien. Screening kebutuhan pasien atau screening pasien kebutuhan pasiennya itu apa sih? Ada apakah perlu alat tertentu, apakah perlu dokter spesialis. Nah, kita screening dulu di sana. Nah, kalau kita memang tidak bisa memberikan pelayanan lebih lanjut, nah, kita akan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang lain yang lebih memerlukan tindakan lebih lanjut yang mempunyai fasilitas tersebut. Terus kalau semisal pasiennya kok datangnya tidak stabil, ya kita stabilkan dulu, kita tangani dulu sampai benar-benar pasien stabil, sambil kita mencari rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Begitu ya. Jadi kita nggak mungkin langsung tolak ya dok ya. Jadi di rumah sakit Trihasi kalau ada pasien yang datang emergensi, pasti kita tolong dulu, kita tangani emergensinya dulu, kita stabilkan pasien, baru kita lihat kebutuhan pasien lanjutan, apakah rumah sakit Trihasi mampu atau belum mampu. Ketika kita belum mampu, kita pasti akan langsung merefer ke rumah sakit yang lebih mampu. Kira-kira begitu ya Bu Deta ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang hampir mirip, tapi ini cukup bagus pertanyaannya dok, dari Ibu Laurencia Lantis. Bagaimana dengan label pasien yang identitasnya kita nggak tahu dok? Jadi pasien datang tidak ada KTP, nah kita bagaimana cara label pasien itu? Mungkin kalau laki-laki perempuan bisa lah ya, kasih merah atau biru kan kelihatan ya. Nah bagaimana dengan proses identifikasi pasien? Ya. Terima kasih Bu Lantis untuk pertanyaannya. Ya, kalau untuk pasien, mungkin ada beberapa pasien atau pasien itu juga tiba-tiba datang, mungkin dalam kondisi nggak sadar gitu, tapi ternyata dia nggak membawa atau nggak mempunyai satu kartu identitas. Dia istilahnya nggak apa-apa lah,
Gitu. Nah, kalau dengan pasien-pasien seperti itu, ya nanti kita kasih identitas sementara terlebih dahulu. Misal, kalau pasien laki-laki, tadi kan dikasih gelang berwarna biru ya. Nah, kita kasih gelang berwarna biru, apabila pasiennya laki-laki, kita kasih nama sementara Mr. X. Atau kalau perempuan, ya dengan gelang berwarna merah muda, kita kasih identitas sementara Mrs. X. Nanti sambil kita kan kita IG-nya mati. Kita lanjut, kita periksa pasiennya sambil kita tolong, bila kita kasih pertolongan, dan kita kita menghubungi apakah ya ada yang kenal dengan pasien tersebut. Seperti itu. Yuk lanjut masuk lagi. Soalnya banyak banget kan. Oke, seperti itu ya dok ya. Iya. Mohon maaf. Saya lanjut ke beberapa pertanyaan yang lain dok. Ada satu pertanyaan dari Ibu Za. Untuk pemberian obat-obat high alert, jika pasien tidak sadar dan keluarga mungkin maksudnya tidak ada kali ya. Untuk pemberian obat-obat high alert, jika pasien tidak sadar dan keluarga mungkin ini maksudnya tidak ada, bagaimana padahal pasien tersebut bagaimana pemberiannya, padahal, jadi saya rangkum aja. Bagaimana cara rumah sakit mau memberikan obat-obat dengan high alert kepada pasien, namun pasien itu nggak sadar. Tapi tidak ada keluarga juga yang menemani pasien. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa pasien tetap menerima obat itu dengan aman? Kayak gitu sih dok. Ya, untuk pemberian, terima kasih Ibu Zaya. Nanti pemberian obat high alert. Pemberian obat high alert yang pasti kita utamakan keselamatan pasien. Apabila pasien itu memang dia itu adalah kondisinya emergensi dan sudah memang kritis dan segera membutuhkan obat tersebut, kita akan kita tetap memberikan obat itu untuk menyelamatkan pasien. Tujuan utama kita adalah keselamatan pasien terlebih dahulu. Dalam pemberian obat high alert, tadi yang pasti kan kita akan konfirmasi dengan PPA yang lain atau pemberi pelayanan kesehatan yang lain, ya misalkan antar perawat, bahwa ini sudah benar yang kita kasihkan ke pasien tersebut. Nah, semisal pasiennya itu sendiri dan tidak ada keluarga, tapi pasien tersebut dalam kondisi kritis atau emergensi, tetap kita akan berikan terlebih dahulu untuk menyelamatkan pasien tersebut. Jadi memang tindakan-tindakan life saving itu tetap harus kita berikan terlebih dahulu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi tetap pasien keselamatannya yang lebih dipentingkan ya. Mungkin maaf buat teman-teman yang ada di IG-nya sedikit ada trouble. Cuma tadi ada beberapa pertanyaan dari sana juga. Nanti coba kita jawab langsung lewat chatting ya ke teman-teman yang mungkin sudah mengajukan pertanyaan. Tadi beberapa saya lihat ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Karena Instagramnya sedikit trouble, nanti kami langsung jawab secara japri aja. Coba saya fokus lagi kembali ke Zoom-nya. Mungkin ini ada sedikit masukan atau pertanyaan juga dari Ibu Deta Agustin kepada tim Rumah Sakit Triharsi. Mungkin ini juga bisa jadi masukan kepada tim marketing dan teman-teman humas. Pertanyaannya begini dok, apa terobosan Rumah Sakit Triharsi untuk menjalin kerjasama dengan Vaskes Primer, supaya kami yang di Vaskes Primer bisa merekomendasikan ke rumah sakit sebagai rujukan sesuai dengan kondisi. Jadi ada terobosan nggak kira-kira yang bisa, mungkin ini susah dijawab kali ya sama dokternya ya Bu Deta, nanti coba kami sebagai tim rumah sakit kami akan langsung sampaikan kepada teman-teman di pihak marketing supaya ada terobosan-terobosan yang mungkin bisa kita lakukan di kerjasama antara Rumah Sakit Triharsi dan tim Vaskes Primer supaya proses rujukannya berjalan lebih enak kayak gitu kali ya. Ya begitu. Masih kuat jawab pertanyaannya dok? Ya, siap. Boleh satu atau dua pertanyaan lagi. Mungkin dari Bu Teti kali ini pertanyaannya masih seputar dengan alergi. Tadi yang pertama dok, apa aja gejala alergi yang biasanya sering muncul pada pasien?
Terima kasih Bu Devi. Gejala alergi yang sering muncul pada pasien. Ya, jadi apa itu gejala alergi yang sering muncul? Gejala alergi yang sering muncul yang pasti seperti kemerahan baik di badan, di tangan, ataupun di kaki. Ada kemerahan, terkadang kemerahannya itu ada berbenjol besar seperti pulau-pulau gitu. Nah, itu adalah satu gejala alergi. Dan terkadang terasa panas, ada yang terasa gatal juga. Nah, kalau itu gejala alergi seperti itu. Terkadang apabila gejala alerginya agak bertambah parah, terkadang bisa disertai dengan bengkak-bengkak di kedua mata ya. Kelopak mata atas maupun kelopak mata bawah terkadang itu bisa sampai bengkak. Kalau lebih parah lagi, itu terjadi mukosa itu kayak kulit yang tipis seperti di bagian bibir, di bagian lidah atau di bagian rongga mulut akan kayak terkelupas, akan seperti melepuh seperti itu. Nah, itu kalau itu udah gejala alergi yang mungkin agak berat. Tapi gejala alergi yang ringan biasanya akan tadi kemerahan, gatal-gatal, terus timbul kayak benjolan seperti pulau, seperti mirip-mirip terkena sengatan ulat bulu. Nah, mirip seperti itu. Nah, gejala alergi itu seperti itu. Tapi kalau ulat bulu kan mungkin hanya di tempat yang dia terkena. Kalau alergi makanan atau terutama alergi obat itu akan gejala itu di seluruh tubuh. Terkadang kan pasien-pasien juga ada alergi yang lain seperti makanan, mungkin ada alergi udara dingin, itu juga ada. Jadi misal makanan ya, contoh kalau habis makan udang atau makanan yang dengan berprotein tinggi itu, setelah makan itu kok bentol-bentol, gatal. Ini kenapa ya? Nah, itu adalah satu kemungkinan besar itu disebabkan karena alergi. Terkadang pasien asma sama seperti pasien asma itu kan ada pencetusnya. Nah, apa itu pencetus asma itu kan mirip-mirip karena alergi, misal karena debu, terus dia kena debu terus jadi sesak nafas. Nah, alergi juga seperti itu. Jadi ada pencetusnya. Misal, jadi kalau Bapak atau Ibu mungkin mempunyai satu alergi, pencegahan utama adalah menghindari penyebabnya terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu Devi. Terima kasih. Oke, sebentar. Aku nggak bisa baca chat. Oh ya, sebentar. Chatnya kok hilang semua ya? Chatnya kok hilang semua? Oke, mohon maaf, tunggu sebentar ya. Oke, masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau ada, boleh ditulis di pertanyaan di kolom komentar, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom. Mohon maaf, kami sedikit mengalami gangguan di sistem Zoom-nya. Oke, mungkin sesi diskusinya sampai di sini aja kali ya, Dok ya. Udah 10.55 juga. Terima kasih buat semua yang sudah ikut terlibat dengan kami, baik yang tadi via Instagram, teman-teman yang masih ada di Facebook, dan yang ikut langsung via Zoom. Kami ucapkan terima kasih. Begini kesimpulannya, dapat kami simpulkan bahwa keselamatan pasien itu cukup penting buat kami.
Dan perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Triharsi sudah menerapkan sistem keselamatan pasien. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wendy bahwa ada 6 hal utama yang sedang kami kerjakan. 6 hal utama yang telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan, yaitu yang pertama tentang identifikasi pasien. Kami memastikan benar bahwa pasien dirawat sesuai dengan identitasnya, dengan pemberian gelang pasien, kira-kira begitu ya dok. Ya. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah komunikasi efektif. Kami menjamin kepada pasien bahwa komunikasi antara perawat jaga, baik antar unit, antar shift, antar dokter, dan antar semua pemberi asuhan kepada pasien, itu berjalan dengan baik dan didokumentasikan, sehingga tidak ada informasi yang miss di dalam proses pelayanan kami. Yang ketiga juga, keamanan pemberian obat yang perlu diwaspadai. Di sana tentang high alert, sebelum memberikan obat, kami memastikan bahwa obat yang diberikan dalam keadaan aman, tepat obat, tepat kepada pasien, dan sudah di double cek ulang oleh rekan kerja untuk memastikan bahwa obat yang diberikan adalah obat yang benar. Yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Rumah Sakit Triharsi juga menerapkan hal tersebut. Kami memastikan bahwa pasien yang datang ke Rumah Sakit Triharsi, baik ketika menjalani tindakan operasi di ruang operasi maupun perawatan biasa, tindakan yang kami lakukan, sisi kanan maupun sisi kiri sudah dilakukan dengan tepat dengan pemberian tanda. Kemudian ketika mau masuk kamar operasi pun sudah ada proses sign in, time out, dan sign out. Yang kelima dari keselamatan pasien adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kami sudah memastikan bahwa semua petugas medis melakukan cuci tangan dengan baik, baik dengan hand rub dan hand wash. 5 langkah, 5 momen, dan dengan 6 langkah. Yang keenam adalah adanya pengurangan risiko jatuh. Jadi 6 poin tersebut adalah 6 poin utama dari sasaran keselamatan pasien. Dan pada kesempatan kali ini juga cukup bangga kami Rumah Sakit Triharsi ingin menyampaikan bahwa itu sudah dilakukan dan sedang kami lakukan setiap hari dan akan terus kami lakukan sebagai salah satu komitmen kami kepada pasien bahwa kami menjamin keselamatan pasien. Demikian kegiatan seminar kita pada pagi menjelang siang ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah sampai pada rangkaian acara ini. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa akan ada 3 peserta nih yang akan kita kasih hadiah. Mohon maaf tadi yang di IG tidak sempat kebaca karena tadi masalah Instagram ada sedikit gangguan. Tapi komentar di IG akan kami balas langsung via komentar untuk menjawab pertanyaan langsung. Begitu juga yang ada di Facebook. Untuk 3 yang ada di seminar, terima kasih buat Ibu Deta Agustin, Ibu Teti, dan Ibu Za. Saya mungkin panggilnya kakak kali ya, biar kelihatan selalu lebih muda, karena kita harus tetap muda ya, jiwanya. Buat Kak Deta, Kak Teti, dan Kak Za, nanti akan dihubungi langsung dari teman-teman marketing dan humas untuk souvenir cantiknya. Mungkin jangan melihat isinya apa, lihat harganya berapa, tapi lihatlah bahwa kita punya silaturahmi yang baik. Kira-kira begitu kali ya. Oke, mohon setelah kegiatan ini 3 nama tadi, kalau sudah log out juga nggak apa-apa, tapi nanti tugas teman-teman untuk yang teman-teman marketing yang untuk menghubungi 3 nama tadi. Akhir kata, saya Karelaweri dan segenap kru Rumah Sakit Triharsi Surakarta undur diri, beserta Dr. Wendy dan semua kru yang ada di ruangan ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 jam terakhir. Semoga diskusi kita memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, salam Triharsi, semoga Anda sehat, bahagia, dan sejahtera, dan karena Anda berharga. Tutup. Selesai. Saya IG-ku masih aktif, Instagram, Facebook-ku masih aktif.